pulang dong kita villa lagi, sudah pada makan kan, kita bungkus 3 bawa ke tempat. Alhasil pas dibuka, yang 3 ini, yang 3 nasi goreng ini, yang satu normal, gak ada apa-apa lah, aman. Yang satu ada kodoknya. Agak nggak nyambung gak sih sebenarnya, kok ini makanan ada kodoknya? Apa kodok dindang yang langsung loncat ke dalam itu ketika lagi Kan masak? gede, kodok dindang gede bro. Iya, ini mereka kaget. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Moge, masih bareng gua Gia Geol di segmen Ngopami, ngobrol perkara misteri. Nah, malam hari ini gua kembali lagi ada di Ai Catur Cafe, di mana owner dari cafe ini akan bercerita tentang pengalaman misterinya ketika mengunjungi suatu villa yang ada di Kota Bandung. Nggak usah berlama-lama lagi, untuk itu langsung aja kita panggilkan narasumber malam hari ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk selalu support kami dengan cara subscribe, like, dan komen. Ikan mujair, ikan gabus, ikan arwana makannya tikus. Kalau nggak mau channel Moge putus, bolehlah subscribe dulu cus. Nah, narasumbernya udah di samping gua, langsung aja kita kenalan bareng-bareng. Halo Bang Aiman. Yo. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Malam Jumat ini lagi tutup nih kafe. Emang jadwal kita setiap hari Kamis tutup. Oh, hari Kamis tutup, malam Jumat tutup. Sip. Tapi kalau buka dari buka jam 2 sampai dengan jam 2 malam. Bukanya dari hari Jumat sampai dengan hari Rabu, dari jam 2 siang sampai ke jam 2 malam. 12 jam nonstop. Bareng Aiman Ai Catur Cafe. Wah, sip ya. Ngopi dulu. Ngopi ya. Nah, Bang Aiman, malam hari ini lo mau cerita pengalaman misteri soal apa nih? Yang masih diingat lah ya. Iya. Kejadian pasca lagi nginep di villa sih. Oh, di daerah mana tuh? Ini lebih tepatnya di daerah Bandung ya. Cerita detailnya itu seperti apa sih? Apa aja yang lo temuin waktu nginep di villa tersebut? Lebih ke dari awal lah ya, sebenarnya dari perencanaan yang kita emang udah mulai berangkat sampai dengan pasca kejadian pun emang itu sebenarnya udah mulai agak curiga sebenarnya sih. Agak ganjil gitu ya, ada mulai kayak ganjil banget gitu kan. Bukan ganjil genap lah ya. Iya, bukan. Ganjil gitu kan. Ganjil aja kan. Kalau ganjil genap berarti daerah sana. Ya. Lucu. Lawak kan. Boleh dong gua denger gimana sih ceritanya dari awal lo berangkat dari Kota Serang sampai ke villa yang ada di Bandung itu, kejadian-kejadian seperti apa yang lo alamin? Apakah memang lo dari awal sudah ada tanda-tanda nggak enak, atau memang pas lo waktu sampai di villa baru lo ngerasain hal-hal yang aneh? Jadi kan sebenarnya kita ini kan ada gengnya gitu ya, yang harusnya beberapa orang, yang sebenarnya 9 orang nih. Tapi dari jadwal itu kan sebenarnya kan yang di tanggal 25 kita dimajuin ke tanggal 20. Dadakan dong dirubah tuh jadwalnya tuh kan. Jadi cuman ada sekitar 5 orang yang bisa ikut dealnya. Karena itu pun hari ini kan kita mulai perjanjian ya. Kita perjanjian katanya kita berangkat jam 6 pagi nih. Pagi 6. Berarti kita harus prepare dong, namanya jam 6 gitu kan. Udah cukup satu mobil aja. Ya karena cuma berlima kan? Ya berlima doang kan cukup satu mobil lah ya. Cukup. Tapi kenyataannya enggak nih awalnya. Udah gue pengen pakai mobil sendiri. Yang satu teman gue nih, si A deh. Kita kan 5 orang ya. A, B, C, D, dan gue gitu ya. Si A ini pengen bawa mobil sendiri. Sedangkan yang seharusnya cuma mobil si B doang. Iya. Enggak, gue pengen bawa mobil sendiri aja katanya. Karena sambil sekali kemana-mana gitu. Oh ya, dia punya jadwal sendiri. Ternyata. Oke, katanya. Berarti 2 mobil nih. Rancu tuh. Datang dong, kita kumpul nih. Harusnya jam 6, kita mundur jadinya. Jam berapa tuh? Jadi ke jam setengah 10 baru datang semua. Udah dong, setengah 10 udah break, udah stay pass off semua, berangkat kebagi 2. Yang si A, mobil si A, itu cuma 2 orang. Sama si C. Sedangkan mobil si B itu 3 orang, sama gua sama si D, ya kan? 5 orang ya. Udah tuh, 5 orang. Berangkat dong kita sesuai jalur. Sesuai ya, kata tol biasa tuh. Ternyata dari
pertama jalan aja, keluar dari tol Serang aja deh. Iya. Tol Serang aja deh. Set masuk dong, keluar tol Serang berarti ke Jakarta. Ada yang harusnya kita emang langsung lanjut ke Bandung, Heeh. ada yang ini langsung muternya ke daerah Bogor, Masuk ke Bogor dulu. ke Ciawi terusnya. Heeh. Dia kan mungkin jalurnya beda kan, 2 jalur kan ya. Iya, iya. Ada yang ke Bogor, ada yang ke Bandung. Heeh. Misah dong, Hmm. satu orang. Yang si mobil si A, Yang pisah. yang misah. Masuk ke Bogor dulu. Dia ke Bogor dulu. Kan biasa kalau kita janjian kan berarti di grup ada ini ya, ada namanya Ada grup grup, lokasi grup. lokasi Oh, gitu lokasi. ya, lokasi 2 orang nih kan. Misah nih, Ram. Ini mau kemana gitu kan, nggak sesuai jadwal kan, nggak sesuai dengan jalurnya, kok misah gitu kan. Ternyata dia ada tujuan dulu. Oh. Ya gua ada apa nih kata gua, ternyata ada tujuan, Cok. Tujuan dulu dong. Udah tuh. Pas kayak di dekat-dekat daerah, mungkin keluar Pastur atau gimana gitu, gua lupa daerah jalannya ya. Itu emang mobil yang gua tumpangin ini, kenapa itu bensin cepat habis gitu. Padahal kita udah full. Yang gua tahu, udah ngisi udah full. Tiba-tiba habis. Nggak habis sih, udah mulai, kok tiba-tiba udah ke merah. Ya, boros lah, nggak seperti biasanya. Ya, biasanya cuma kayak ya cukup lah kita bolak-balik gitu ya, Serang Bandung gitu. Ini enggak. Ini parah banget. Tiba-tiba habis gitu kan. Mulai dong kita nyari pom bensin. Pas di daerah situ emang susah pom bensinnya. Sampai mati gitu mobilnya. Sampai kehabisan banget. Sampai kehabisan parah. Ini tragedi apa sih kata gue ya? Kenapa ini kata gue ya? Berangkatnya udah acak-acakan kata gue. Sedangkan yang di teman gue si A ini masih belum ada kabar. Iya, iya. Masih nyelau. Pas udah kita nyari pom bensin, mau nggak mau susah gitu, kita mau nggak mau kita nyari secara ini dong, beli online atau gimana gitu ya. Itu sebenarnya sih gue cuman caranya naik Gojek, pom bensin, beli plastikin. Oh, pakai plastik. Mau nggak mau sementara siapa tahu jalan dulu Ya, kan. daripada dorong kan. Iya kan, lumayan kan ya. Jalan lumayan jauh tuh, kira-kira berapa kilometer, lumayan lah pokoknya nyari pom bensin itu. Apa tuh? Udah ngisi itu. Ya. Pokoknya itu kira-kira udah jam 1:30-2 dah di Bandung itu. Ya, ya. 1:30 lah ya, 1:30 jam 2-an. Selesai dong yang perkara si bensin ini. Baru jalan sedikit doang. Kayaknya udah mau daerah-daerah Cimahi sih ya. Itu ban kempes yang gue pakai. Itu yang kempesnya bukan belakang tapi depan, yang kiri setahu gue. Ya, kayak ngasih pertanda gitu lah bahwa perjalanan lo ini nggak direstuin gitu ya. Kayaknya sih kayaknya ya. gitu ya. Kayaknya gue dihalang-halangnya bagaimana gitu kan. Kok error sih gitu. Wah, apes banget gitu hari itu ya. Hari ini kayaknya udah waktu lambat kata gue kan ya. Lagi segini gitu kan. Itu pas kita kayak gue kalau kempes wajar mungkin sedikit tapi ini kempesnya langsung bes gitu kan ya. Langsung kayak gitu. Itu langsung goel gitu. Bukan geol ya, kalau geol sini. Ini gear gitu. Beda. Jadi agak gitu kan ya. Ini kalau lagi serem dong. Banting-banting gitu ya. Jangan sampai nih selamat dong kita bertiga gitu. Untungnya emang selamat. Tapi emang keadaannya mau nggak mau kita cari tambal ban. Apakah ini bocor apa kempes gitu kan. Tapi lo nggak bawa di mobil itu nggak ada ban cadangan? Ada. Tapi ya kan emang nggak pas juga buat situnya. Pas gue lihat sama anak-anak itu mobil nggak pasnya juga. Pasnya berarti itu mobil ban cadangannya bekas juga. Oh, nggak inilah. Pakai lah gitu. Ke tambal ban. Sampai nih kita mau nggak mau itu sebenarnya pas nyari itu nggak langsung dapat dong. Cari tahu dulu kan di mana lokasi tambal ban yang dekat. Ya. Sama tetap kita nyari online lagi kan. Cari dong supaya si babangnya suruh kesini. Gak mungkin kita yang kesana dong didorong, bener gak sih? Oh iya. Bener gak? Dipanggil lah ya. Dapatnya itu berapa jam ya kira-kira ya? Setahu gue sih udah sore emang, udah jam 4-an gitu ya, jam 4 lewat lah ya. Dapat dong gue, mau ngomong kita minta tolong lah ke si AA-nya itu, Ampura ibu ke situ gitu kan ya. Emang sebenarnya dia juga mau tutup jam 5. Oh gitu. Namanya tambal ban itu bengkel gitu ya, jam 5 udah mau tutup. Gue bilang, namanya lagi musibah gini kan gitu. Dapat dong abangnya mau. Selesailah si perkara ban ini udah beres. Gue cerita tentang si yang mobil A dulu ya, teman gue yang ketinggalan yang tadi ke Bogor. Yang pisah ke Bogor, dia masuk Bogor dulu. Dan dia ngomong dia juga kena musibah. Kalau dia emang nyerempet katanya, nyerempet mobil katanya sih, kenal lah biasaan. Lagi ada masalah nih gue dulu, jadi difotoin dong, emang benar lagi kena mungkin namanya macet atau gimana gitu. Ya di jalan lah ya. Oh ya udah deh kata gue, ditunggu di lokasi aja kata kita kan.
nyampe lokasi itu berarti abis maghrib, tepatnya jam 6-an lah ya, jam 6, jam 7-an situ nyampe. Yang namanya udah bad mood gitu kan ya, yang harusnya kita udah yang udah mulai acara dari siang udah slow dulu, ini kan udah capean lah ya. Ya. Udah tidur aja dulu sambil nunggu karena yang temen gue belum datang. Slow dulu. Nyampe villa, datang dong yang si penjaganya. Sampai kita udah tahu kan itu tempat kita loh, villa kita. Datang dong si ibu jenengan ya. Hampura katanya. Bukan yang ini tempatnya katanya. Yang sebelah sana villanya. Oh. Beda katanya. Bu kalau ini foto yang ini kata kita gitu ya. Sesuai yang ini nomornya ini. Enggak, dapatnya yang sana, yang ini udah ditempatin. Padahal kita udah masuk kan ya. Iya. Ya udah reservasi juga. Iya, udah dapat juga kan. Awalnya tuh udah dapat. Lihat sana. Emang kenapa di kamar ini? Udah sini aja Bu, yang sana suruh sono kata gua kan. Kita udah mager, udah capek gitu kan ya. Iya, tapi ini udah peraturannya harus di sana aja katanya. Sini udah pakai. Ya kata gue ya udah karena udah disuruh kan ya, packing lagi dong, kita pindah yang ke sebelah. Emang gak jauh sih, sekitar beda 3 rumah 4 rumah lah ya. Oh, iya. Pindah ke sana. Pindah ke situ. Kita udah mau pindah. Sebenarnya sih yang ngecek kamar gua. Mau cek dulu kamarnya kata gue kan. Kamar pertama oke, pintunya aman gitu kan. Buka. Yang kedua aman, yang ketiga itu nggak bisa dibuka. Kata gue panggil dong, Bu, ini mana yang ini? Kata dia, enggak ini bisa kok. Ibunya bisa buka tuh. Oh, ibunya bisa buka? Bisa, tapi kalau kita demi apapun ya, demi Allah. Ini pas gue kunci ibunya nggak bisa. 3 orang loh cowok, udah masa buka pintu doang nggak bisa banget. Ibunya ini bisa, enggak ini gampang, trak aja kan. Bisa buka kata kan ya. Itu kan udah malam lah ya, udah jam 7-an gitu. Aneh kata gue ya, padahal gue nggak bisa jawab kata gue ya. Udah dong, cek kamar mandi cek. Aman lah, bersih. Udahlah Bu, kata nanti ada apa kita telepon ya kata kita. Udah tuh hari gitu kan, pas tuh kan di malam itu, pas udah jam 8 kali itu ya, sampai capek kan ya, mau mandi jam setelahnya lah ya. Yang 2 ini teman gua, si C sama si D ini, si B sama si D ini udah capek tidur, yang misah tidurnya, yang satu kamar pertama, satu kamar ketiga, dimisah tuh dia. Yang D yang di kamar ketiga itu ya, yang susah dibuka pintunya. Tapi kan awalnya dia udah bisa kebuka ya kan. Kita nggak tahu udah bakal kejadian, dia bakal gimana dalamnya. Ini udah mulai tidur, capek lah ya sambil nunggu. Kira-kira udah jam 10-an lah. Kalau gue sih emang lagi di ruangan, lagi biasa ngopi. Si D ini kan cewek. Iya. Dia cewek ya. Pas dia mau keluar, dia nggak bisa. Duduk. Kata gue, suara apa kata gue ya? Duduk. Ini nggak bisa dibuka di kamar. Yang kamar yang ketiga itu. Iya, duduk. Dia teriak-teriak. Gue gimana kata dia? Gue gimana coy kata dia. Kenapa nih kata gue ya? Kayak gue kan ada apa-apa gitu, takutnya mati-mati kita punya dunia kan, dia udah kesambet lah gimana, gue ngeri kan ya. Coy gue bisa kebuka coy kata dia. Gue coba lagi kan. Emang bener nggak bisa nih kata gue ya. Masalah pintu lagi nih kata gue ya. Si A nya bangun juga kan, tolongin coy kata gue. Yang cewek yang di kamar ya, di kamar ketiga itu ya. Itu sampai kita panggil si ibunya, nggak ada ibunya, lagi pulang. Waduh. Kita masalah si kamar dong ini pemberes kata gue, ini gimana cok kata gue, kunci. Dia teriak-teriak dong, nangis tuh. Tolong katanya. Jadi si temen lo ini yang cewek kekunci lah di kamar. Kunci di dalam. Dari dalam juga susah buka. Dari luar juga susah buka. Ya cari inisiatif, berarti mau nggak mau kita cari orang pengamanan daerah situ kan. Kita tolong dong. Ya warga lah. Iya warga, supaya ini bisa dibuka nih. Karena gua tendang pun nggak bisa. Mau gue jebol sekalian kata ibu. Ini orang udah nangis kan. Ya di dalam. Udah hampir setengah jam nih orang nangis, teriak-teriak. Kata gue, ya mau gimana? Lo jendela pun diteralis zaman sekarang malah kan. Oh iya. Iya, AC. Lo mana? Lo pikir lo jin kata gue kan, bisa keluar langsung, santai slow. Tapi namanya cewek gitu kan. Iya, panik wajar kan. Ini yang paling yang buat gue nggak masuk akal, yang namanya nyari orang jam malam ya di situ ya, daerah situ agak lumayan susah gitu. Set dapat orang bapak sih. Kenapa jendelanya? Dibukain dong sama dia. Bukain pintunya. Bukan dibukain, tolong ini. Sampai kita pakai gegep lah dijebol. Mau nggak mau kita jebol aja katanya. Ini soalnya orangnya nggak ada juga yang punyanya. Yang si penjaga si ibu itu pulang katanya kan. Kunci sarapnya nggak ada. Jadi kayak kunci itu kayak apa sih, ini itu nyangkut itu loh. Jadi ketika ini dia nggak narik gitu. Iya. Nyangkut kan. Set.
Udah tuh susah tuh dijebol mau nggak mau sampai robek gitu jebol. Pas kebuka, itu temen gue pingsan. Emang udah nggak ada suaranya. Si cewek pingsan. Oh, jadi begitu pintu kebuka, lo ngelihat teman lo ini udah pingsan di dalam. Tapi bukan di kamar mandi. Ini kan kita nggak tahu apa yang kejadian dia di kamar itu kan. Selama hampir sejam dong jatuhnya ya itu ya. Nah, bukannya tadi dia di dalam itu Nangis. gedor-gedor minta buka. Kan gue berdua nih sama si B ini nyari temen kan supaya kita dapat orang. Oh, jadi posisinya dia ditinggal. Tinggal dong sendirian di kamar itu. Yang gue kagetin, kenapa ini orang pingsan di kamar mandi, kenapa nggak di kamar aja sih di kasur gitu kan? Iya. Yang repotnya kamar mandi kan basah semua coy. Kan nanti pas kita buka kan bingung. Mau diganti bajunya tuh ya? Iya. Ya lo ngapa-ngapain. Semua gitu kan. Yol, itu bantuan. Oke, OTW. Itu yang bikin gue, waduh, baru nih kata-kata ya. Ya. Namanya ini kan, ini pingsan, kita bingung juga lah ya namanya. Dia cewek, kita cowok berdua kan. Kita gotong, ya mau nggak mau kita seganti dong. Ya gue itu tangan sih. Yang itu nggak usah, ya lumayan. Lumayan dapat lah ya. Apa tuh? Biasa lah, lumayan dapat pemandangan ya. Dia pingsan itu kan mungkin dia namanya lemah cewek ya. Iya. Pas udah ganti baju, gue ganti doang nih, bukan doang basah doang, Iya. selimut, nggak bisa gue pakein baju. Ganti baju doang, pakai selimut. Dikasih minyak putih segala, itu masih sadar. Ya, kan si bapak itu masih di situ kan. Iya. Pak ini gimana ya Pak, kata gue ya. Emang badannya anyep. Pikir gue sih masih normal ya, namanya di daerah dingin gitu, anyep, dan gitu dia pingsan di kamar mandi. Wajar nggak anyep? Kalau nggak keriting juga tangannya gitu kan ya. Masih anyep nih. Emang anyep betul. Ini gimana? Tapi masih napas, gue juga lihat ini pingsan doang kali, capek kali ya. Bapaknya ngomong, coba baik sih di lah cina. Nah, basudanya ya. Senda ya. Di ngajiin dulu. Ya. Emang kenapa kata gue ya? Kita jalur ke agama lagi dong maksudnya. Namanya gue juga belum fase gitu ya, ngaji saya bisa gue gitu kan. Apa ngaji lo itu apa? Ikro. Oh enggak dong. Oh enggak ikro. Al-Kausar aja itu harus doang kan lumayan dikit-dikit kan diulang-ulang. Keren ikro kan. Itu pun sambil lihat lagi ikronya kan. Ikro 1, ikro 2, apa 3. Baba. Atata. Oke, terus lanjut. Lanjut lah ya. Emang namanya nggak ngaruh juga, si bapak itu nggak ngaruh. Sampai nggak sadar tuh, yang teman gue yang si pingsan ini sampai datang dong. Yang ketinggalan tadi, teman gue yang si datang. Teman lo yang itu akhirnya datang juga. Dia emang cewek dua-duanya datang. Kenapa kata dia? Ya dia kan emang satu, namanya cewek sama cewek kan ya. Ada yang lebay, nangis lah, ada yang ini. Iya, dihapin dong. Oh, yang temen lo yang 2 ini cewek? Cewek. Oh, dua-duanya? Iya, yang bisa itu. Oke. Oh, jadi berlima itu 2 cowok, 3 cewek? Nah, enggak dong, gue setengah. Ya, tidak perlu diucapkan kalau itu. Biarkan penonton yang menilai. Ya, bener gak sih? Iya kan, udah pas tuh. Dia datang. Lanjut lagi sedikit aja. Yang 2 cewek datang ini dia masuk kamar, gituin yang pingsan itu temen gue. Sedangkan yang tadi yang bawa mobil yang si A itu, ikutan pingsan juga di kamar itu. Waduh. Itu kelihatan sama si yang temennya si C itu, kan dia berdua kan yang masuk kamar. Ya udah tahu yang si ini lagi pingsan nih, ya kan temennya. Yang 2 ini nyamperin masuk kamar, ditutup lah biasanya minta gimana kali ya cewek ngobrol. Cewek itu yang si A ini yang tadi nyetir, yang bawa mobil bubrag aja, yang dari kasur lah ya, ikut pingsan juga ke bawah. Kira gue positif, capek. Kirain positif hamil. Gue udah kaget aja positif. Enggak dong. Tanggung jawab nih gue gitu kan. Enggak, jadi bubrag, biar gitu kan, pingsan lagi. Ini kata gue, bahasanya kan kita panik lagi ya. Pingsan juga, tapi ini makan jatuh doang ya, kasur blok situ pingsan. Yang ini teriak dong, yang ngelihatnya temennya, tolong katanya kan ya. Bapak itu udah pulang ya, bapak itu udah pulang. Bapak ini makanya udah cuma biasa doang, kata gue cuma pingsan udah capean semua. Berarti berdua dong, tiduran nih, dua-dua pingsan nih. Yang si D tadi sama si A yang nyetir itu di mobil. Ya namanya orang pingsan mau nggak mau paling pakai minyak putih gimana gitu ya. Ya pertolongan pertamanya minyak putih doang kan ya, supaya gitu, supaya sadar. Karena kita udah capek semua,
Ya udahlah, biarin dulu aja, dia juga sadar. Oh jadi lu biarin aja gitu? Biarin aja. Sadar, itu juga sadar kata gue ya. Karena udah capek juga coy ya Iya, kan iya, ya. iya, betul, betul. Mungkin juga dia atau ngantuk atau gimana, positif aja lah bercanda tuh gimana. Iya. Ser, lewat lah udah jam 12. Itu pokoknya namanya udah nata acara tuh ya. Nata acara gagal semua pokoknya. Kayak gagal semua dong dari itu. Udah mulai jam 12. Jam 12 malam. Jujur emang gue aja nggak bisa tidur bentar doang lah. Iya. Diep doang. Jam 12 malam gue bangun. Gue juga tidur bentar doang. Tapi emang pas yang pingsan juga emang belum bangun juga. Tahu gue belum bangun. Gue bikin kopi. Lihat jendela, ada yang lewat 2. Ya kayak gue udah sadar nih anak 2 gitu kan ya. Gue panggil kan. Cuy gitu gue tuh ya. Cuy bahasa gue ya. Cuy di mana ya? Cuy kemana kata gue. Jam 12 mau kemana kata gue jam segini. Cuy. Lo ngiranya yang teman lo yang pingsan itu? Udah sadar mungkin gue. Kayaknya dia lagi keluar kali kata gue. Oh iya. Orang sama kok bodinya sama. Dia kan nggak pakai jilbab ya. Ya hafal lah perawakannya, lo hafal banget. Kelihatan lah kan berdua. Cuy. Ya udahlah kata gue. Namanya gue nggak berpikir yang aneh-aneh gitu. Ya. Lewat. Udah tuh lagi nyelam kopi, lewat lagi. Ya. Tapi beda arah. Berarti udah datang dong. Iya. Cuy. Cuy dari mana ya kata gue. Lo panggil lagi. Iya. Diem aja kan dianya. Ini sih sebenarnya ngomongin bayangan, tapi emang bukan bayangan yang gue lihat ya. Yang gue lihat ngomongin bayangan tapi bukan bayangan, karena itu nyatanya itu kayak wujudnya gitu kan. Ya intinya lo lihat itu perawakan badan temen lo aja yang 2 itu kan. Bener. Persis banget. Gue ya namanya gue masuk kamar dalam, kayak gue lagi ngapain gitu di dapur gimana. Gak ada orang kata gue. Gue cek kamar lagi kan, kamar dia orang 2 yang kamar ketiga yang dia tidur berdua itu. Orangnya tidur sih gitu. Berarti yang tadi gue lihat siapa coba kata gue ya? Siapa nih kata gue? Mulai ini kan gue aneh. Udah lama anehnya fokus aja kamar kata gue, udah kamar. Yang namanya masih tidur ya kan, leha-leha lagi dong keluar. Ada suara bunyi tabrakan. Pas gue keluar. Maksudnya tabrakan itu dar gitu tuh. Kayak benturan atau apa gimana? Kayak lo tau kayak pernah dengar tabrakan mobil sama motor nggak sih? Dag gitu. Oh iya. Terus gitu. Waduh katakannya. Di depan kecelakaan nih. Emang posisi villanya tuh nggak jauh dari jalan? Nggak jauh. Oh nggak jauh. Ya kayak enggak yang lain pada dengar. Ya. Yang si A emang dengar. Si bukan si A, yang teman gue yang si B. Kan yang nyetir. Dia juga bangun, dia nggak dengar juga. Ay, lo nggak dengar gak? Dia manggil gue Ay ya. Ay, lo dengar gak? Dengar coy. Tabrakan di depan kali katanya. Yuk lihat kata gue ya. Lihat. Pas kita mau keluar dari kamar, yang pingsan bangun. Yang pingsan ini. Dua-duanya apa satu orang? Satu doang. Yang pertama pingsan. Yang pertama yang di kamar mandi. Yang D itu. Dia ngomong, dia teriak, dia pingsan, bangun teriak. Gitu. Iya. Kata gue, wih ada apa nih kata gue. Kata gue kesambet doang kata gue ya. Mana di 5 orang ini nggak ada kiainya. Iya. Ada teriak gitu. Kenapa coy kata gue. Ini di mana kata dia. Dia kayak orang nggak sadar gitu. Ini gue di mana kata. Kan lagi nginep coy di sini kata gue. Minum lah gitu. Dia minum, kasih minum sama kita nih. Dia muntah. Tapi yang kan kita ngasih minum air putih. Iya. Tapi yang keluar air teh. Kan bingung gak sih? Ini anak kenapa kata gue. Keluarnya air teh kata gue. Kok bunyi kata gue. Apakah gejolakan dari bekas apa gimana gue nggak ngerti ya. Apa dia sakit gimana gue nggak tahu. Tapi keluar teh tuh. Pas dia udah mulai ngalur gitu kan. Kayaknya ini ya feeling teman gue yang si B ini ngomong. Ini udah nggak bener deh. Kayaknya dia ada yang aneh-aneh deh. Ya namanya kita belum tahu dunia itu ya, dunia horor gitu. Ya kita cuma bisa baca-baca aja kan. Dia teriak-teriak terusnya. Wah. Lagi dong bapak tadi yang nolongin itu. Iya. Nolongin yang kita masalah dikunci itu, datang lagi dia berdua kesini. Bapak itu datang. Itu dengan muka beda. Yang gue lihat tadinya biasa aja, mulai beda kayak emosi marah. Jadi ya kamu kesini bawa apa? Kata gue, kita liburan pak, kata gue ya. Gak ada niat apa-apa. Bawa apa? Ini sampai cewek ini kayak gini-gini. Yang normalnya itu harusnya orang pingsan sadar ya udah. Kamu secapek doang. Ini beda. Bawa apa?
kita nggak tahu ya, namanya kita nggak tahu apa-apa gitu kan ya. Hmm. Cewek pingsan ini biasalah sama dia di baca-bacain gitu. Set, pingsan lagi, tidur lagi. Si yang D ini ya, yang di kamar itu. Kayak itu belum bangun juga. Niat kita tadi yang mau keluar ngambil itu, malah kita ngobrol di situ sama si bapak itu. Ya. Pak, emang ini sebenarnya ini tempat apaan dulunya atau gimana atau cerita apa? Dia ngomong, kalau keluar kemana-mana minta izin dulu. Ya kan kita emang sewa. Iya. Kita kan emang gak ada niat apa-apa gitu ya kan. Cuma buat liburan, mau ngadain acara. Nah, ini pun gagal karena tragedi kayak gini, nggak bikin acara apa-apa jadi ya kan ya. Dia ngomong, terlalu tinggi aura negatifnya. Kata gue, dari yang mana nih Pak? Kata gue. Apakah dari kita berlima ini apa gimana? Nggak semuanya. Kata dia. Emang 3 orang yang terlalu negatif. Cewek semua itu? Cewek semua. Feeling gue, apa gimana sih ya Pak? Kata gue. Gimana? Takutnya karena dia lagi datang bulan, berarti dia berarti gampang atau gimana? Gue nggak tahu. Tapi pas nyatanya emang dia semua lagi nggak ada yang datang bulan. Nggak ada, bukan bulan kali ya, bintang apa gue nggak tahu. Ya, Pak. datang sabit ya. Ya kan? Ya karena dia ngomong bukan dari situnya, tapi emang energi negatif dia tinggi semua 3-nya. Ketika kita ngobrol-ngobrol gitu, Pak, jadi gini gimana supaya kita bisa buat emang niat kita di bulan doang, nggak ada apa-apa. Saya saran dia ngomong, dengan pagi pulang aja. Kata si bapak itu. Daripada nanti aneh-aneh. Tapi dia nggak nyebutin kalau aura negatif itu apa. Apanya ini yang nggak ada. Dia kayak nge-keep gitu, udahlah kata nggak usah kali ya. Cuma ngasih tahu itu doang, cuma ngasih saran. Udah pagi mendingan pulang aja nyari tempat lain. Ya kalau si bapak itu nyuruh pulang pagi, terus uang yang udah masuk gimana dong gitu? Ya kalau hitung-hitungan gitu ya. Tapi kan ya ketika itu gue berpikir nih kita ngobrol dulu deh kata gue ya. Ini bakal gimana-gimananya. Nunggu dia pada enak dulu nih, sadar. Karena posisi kan emang udah jam 2 jam 3 pagi lah ya. Iya, malam juga udah kata gitu ya, pada lapar segala, kita mau nggak mau entah kita mau makan, masak atau keluar. Karena kita udah capek, bad mood segala, udah aneh ini, mending kita beli makan di luar. Makan di luar, yang keluar tetap gue sama si yang nyetir pertama, ya kan. Kalau yang A itu kan masih udah tidur lah berarti ya, belum ada juga. Gimana caranya, kata gue, pas kita lagi keluar tuh ya, ini planningnya acak-acakan. Karena kita nyari makan nasi goreng sih kalau nggak salah, gue makan nasi. Beli makan kita berdua nih, gue sama si Beng rencanain kalau kita pulang mendingan kita nyari relatifnya liburan yang sebentar aja buat rekreasi aja. Tapi kalau kita tetap di sini mau nanggung resiko enggak? Apa gimana nih kata gue kan, karena niat kita kan cuma 2 hari doang ya, Sabtu Minggu pulang Senin. Namanya hitung-hitungan kalau ngomongin materi kata gue bisa dicari dibandingin kita harus gimana nantinya. Nyari Cak, udah sepakat nih gue berdua ya yang bisa sepakat ini, karena bertiga itu lagi nggak bisa nggak bisa dikompromi juga lah ya, nggak bisa baik. Kita sepakat berarti pagi emang kita harus keluar, pergi aja deh, pulang dong kita gila lagi suruh pada makan. Yang setahu gue itu nasi goreng normal aja kan, biasa lah, nasi goreng biasa, nasi goreng gerobakan gitu. Karena kalau gue berdua udah makan duluan di sana gitu ya, kan kita bungkus 3 bawa ke tempat. Alhasil pas dibuka, yang 3 ini, yang 3 nasi goreng ini, yang satu normal, gak ada apa-apa lah, aman. Yang satu ada kodoknya. Agak nggak nyambung gak sih sebenarnya, kok ini makan ada kodoknya? Apa kodok dingdang yang langsung loncat ke dalam itu ketika lagi kan gede, kodok dingdang gede bro. Iya, ini mereka kaget. Astagfirullahaladzim, gue. Berarti kan langsung berpikir dong, berarti pas gue makan sana apakah ada kodoknya nih di perut gue? Iya. Ini kata gue aneh nih kata gue. Saya tadi makan aneh aman-aman aja kata gue ya. Intinya yang bungkus pertama lo buka itu nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Yuk makan kata gue ya. Yang bungkus kedua lo buka ada kodoknya. Tapi keadaan hidup apa mati? Udah mati. Mati. 1 biji ya kodoknya. Tapi lumayan gede lah. Kayaknya segini deh. Roh sawah lah ya. Tapi nggak ada sawah sebenarnya di sana tuh kan. Nggak ada. Nggak ada. Ini jijik dong, pada kaget namanya cewek, itu ada binatang. Aja nggak pada teriak. Teriak banget. Yang itu belum dibuka ya? Belum dibuka.
udah mulai emosi dulu lah masalah ini udah aneh nih kata gue, makanan yang kita beli normal pun jadi berubah ketika di sini ke tempat ini gitu. Der, yang ini udah ini makan aja, yang ini buang. Mau buka dong yang ini ketiga. Ya, bungkus ketiga. Udah ke situ, yang ketiga ini dibuka. Yang bikin gue kaget. Ya kita ketawa kan ya. Ya namanya ayam suwir. Suwir itu harus suwir ya. Biasa dong. Tapi ini bukan siwir. Siwir. Dibuka ya. Itu bulu siwir, bulu ayam. Kata gue, ini apa? Kata gue, ini makanan aneh lagi kata gue ya. Ini makanan udah mulai aneh kata gue. Gak bisa dimakan. Karena awalnya udah mulai ganjal. Tapi pas gue penasaran ya, coba nasinya gue coba kata gue. Emang udah bau coy. Lo percaya gak sih itu? Ya Allah alam sih ya, percaya nggak percaya. Apakah itu emang ada rekayasa dari lingkungan situ bagaimana gue nggak tahu ya. Ya nggak ngerti deh gue. Tapi ini sebenarnya kisah nyata gue sih, nyata ya, cerita gue real. Gue mau saksi hidupnya juga masih hidup sekarang, orang-orangnya alhamdulillah masih ada. Ya entah itu dari pihak lain atau entah dari emang temen lo yang bertiga ini, nah, yang kata bapak itu mengandung banyak aura negatif, ya gue nggak tahu ya. Lebih ke percaya nggak percaya, tapi emang gue kelihatan emang nyata, tapi bukan ke gue lah ya. Sebenarnya gue cuma bisa ngeliat, oh serem banget ya tempat ini kata gue ya. Emang udah fix, emang pagi harus keluar, pagi pergi. Tapi yang pas yang ini satu makan itu emang kita udah pernah nafsu kan. Iyalah. Buang semua deh. Mending lebih baik kita masak yang lain, masak mie aja deh di sini kata gue. Singkat ceritanya itu subuh udah azan tuh. Gue juga capek lah ya, udah tragedi gini. Jadi akhirnya lo begadang tuh. Begadang, gue nggak tidur. Nggak tidur sama sekali. Tidur sama sekali. Dan lo mutusin buat balik pagi itu. Iya. Pagi tapi nanti ya kata gue habis azan, selesai jam 5-an. Selesai subuhan lah ya. Azan subuh gue sholat. Gue bilang ada musola di depan, gue ke musola aja lah kata gue sholatnya. Kan kalau yang di sebelah udah kedengar azan nih, soalnya udah azan, berarti di depan bakal azan kata gue. Ya udah gue siap-siap, gue berangkat dong sholat normal tuh musola, gue nungguin orang, ada yang datang. Udah gue azan dulu sendiri kata gue. Tapi nggak pakai mic ya, azan sendiri. Tungguin dulu kan, sampai sholat sunnah, bentar. Ada yang datang. Ya udah kata gue ya, udah kelamaan nunggu kata gue ya, mendingan lo komat sendiri, sholat sendiri berarti kan. Lagi sholat sendiri, kayak ada yang datang. Bukan satu ada dua orang, kayak banyak gitu di belakang gue. Yang namanya lagi konsentrasi, namanya lagi ibadah gitu ya, terus sholat. Set, kayak yang datang gitu di belakang. Ya. Kayak jadi makmum lah bahasanya gitu ya. Terus kayak ada beda nih gue. Berarti suara gue agak kencengin dong kalau gue udah makmum berarti kan. Berarti gue jadi imam nih. Gue agak kencengin tuh. Gue nggak ngerti ya. Emang gue tahu ini pelapon musola ini bolong. Ya. Jatuh dong. Tasbih. Kalau ini percaya, gue ada tasbih dari kamar, tas gue. Emang tasbih biasa, kecil atau gue. Namanya lagi sholat ya bodo amat lah, kata dulu lah diambilnya, kata gue waktu itu ya. Tidur diambil kalau udah selesai sholat. Gue nengok, emang gak ada orang. Berarti mungkin perasaan gue doang kali ya, lagi rame tadi. Ya. Udah selesai sholat, doa. Gue ambil tasbihnya. Adem dong biasa. Gue keluar musola, sendal gue gak ada. Waduh. Soalnya gue kan, kalau tadi berarti benar ada orang, berarti sendal gue diambil orang. Ya. Gue error nih kata gue ya, di sini juga kata gue. Daripada gue udah pergi kata gue sendirian gitu ya. Gue lari kan. Lari tuh. Dari musola. Gue gila. Gue lari. Blosok dong gue. Sempet keblosok lo itu? Ada solokan, gue namanya gak kelihatan. Coba gue gak hafal jalan ya. Biar ya kan, drog aja kan ya. Lecet dong gue. Biar aja kata gue. Duh kata gue ya. Mau teriak gue malu gitu kan ya. Ada orang. Nyampe villa, ya gue masih kepikiran. Gue salah gak ya ngambil ini kata gue. Tasbih? Apa ini dikasih? Apa gimana? Gak apalah kata gue. Bismillahirrahmanirrahim kata gue. Kalau ini jatah gue, ya buat gue kata gue. Ya. Kalau enggak ya udah kata gue. Itu juga bakal baik lagi kan. Ya. Ambil. Tapi percaya nggak percaya pas gue dapet tasbih itu, suasana yang di villa beda. Bedanya tuh lebih ke mengerikan atau yang adem lebih jadi adem. Si tiga cewek ini udah kayak
kayak pas mau berangkat lagi, Normal lagi. normal lagi. Ada yang ganjil apa kata? Ganjal lagi ya. Janggal. Janggal. Ganjal. Ya sini. ganjel toh. Oh, ganjal dong. Iya ya. Ini kata gue jadi adem, beda gitu. Udah mulai kayak siapa ketawa. Mau niat mau pulang gak jadi gak sih? Niatnya mau yuk pulang kata gue. Beres-beres. Ih sayang tau coy yang orang tiga ini. Udah sewa ini kan besok kan masih ada hari kata dia kan. Kayak udah mulai biasa lagi, nyaman lagi biasa. Ini mau pulang karena gue ngelihat si konsi ini udah pada biasa semua kan ya. Gak ada yang ngerti, gak ada yang apa. Ya udah, berarti kita gak pulang. Oh, jadi lo nggak mutusin balik tuh? Gak jadi karena udah mulai kayak ngeliat ini kan. Kayak normal lagi lo ngerasa keadaannya udah mulai aman nih. aman. Udah gak ada aneh-aneh nih gitu kan ya. Udah pada ketawa-ketawa lagi lah, udah mulai. Lagian udah siang juga kan. Udah ada matahari kan. Kita nggak pulang. Hah? Stay di situ dulu. Yang namanya kita capek ya. Seharian itu kan kita pada nggak tidur ya. Bagian gua nih tidur. Tidur pagi, bangun jam siangan lah ya. Iya. Namanya daerah sana masih adem gitu ya. Siang pun kayak masih pagi aja. Iya, dingin lah karena cuaca dingin ya. Gue nggak tahu tuh berarti yang kejadian dari pagi tuh orang-orang pada ngapain aja gitu kan. Katanya sih yang dua yang tadi pingsan itu dia berenang. Apa berenang? Ini si cewek tadi pingsan itu. Iya, mungkin dia udah seger kan, tidurnya Iya, udah kelamaan dari pas datang sampai ini muntah lagi dong yang pingsan itu. Yang muntah tuh yang mana yang lo minum Yang tadi? pingsan Yang pertama, pertama, iya. yang bajunya basah di kamar mandi. Yang kata ke gue yang tadi air putih tiba-tiba keluarnya kok jadi kayak teh. Iya, gitu. iya. Gua ini sih maksudnya gua agak curiga sih jangan hamil gitu kan. Ngidam gitu. Bisa jadi kan. Belum tahu kan Iya. artinya apa. Dia udah nebak duluan coy. Sebenarnya jadinya iya sih. Iya kan? Sebenarnya emang Jangan. pas kita curiga-curiga, oh endingnya sih pas gue udah tahunya pas kita udah mulai selesai acara itu. Oh. Kalau itu malah kalau yang muntah itu gitu. Ternyata bunting. Ternyata iya gitu Ngisi kan. lagi ngisi. Nah, terus Malam kedua itu endingnya. Ending kedua itu emang sebenarnya yang gue lihat ada orang dua lewat lagi. Tapi posisi kita berlima lagi sadar semua. itu lo lihatnya di Itu lewat depan lewat lagi dia. Tapi emang sebenarnya bukan orang. Yang ngelihat emang cuma dua orang. Gue sama yang bareng beli nasi goreng tadi. laki juga. Dia ngelihat. Iya lo lihat nggak? Gue lihat. Masing-masing aja deh. Jangan ganggu. Lihat dong. Udah lewat. Gak lama. Sebentar ada tabrakan lagi. Suara yang sama persis yang kata gue kemarin. Yang lo lihat di malam sebelumnya. Yang lo denger di malam. Iya. Dari itu. sebelumnya. Kita berdua doang yang nggak dengar lagi. Yang ketiga itu nggak dengar. Tapi lo cross check lagi gak ke jalan? Nggak mau. Nggak. Karena udah mulai agak aneh nih gitu. Nah. Kata gue nggak usah deh. Kita main aman aja di sini. Hmm. Alah ending cerita, gue mutusin mending kita pulang sekarang deh. Mumpung belum tengah malam. Soalnya kan baru jam 8 sekarang. Ya. Daripada nanti kita ada aneh-aneh. Ini udah nggak bener. Iya betul. Entah tempatnya kata gue. Entah kitanya yang nggak bener. Tapi di situ lo bener nggak nih? Bener. Lo melakukan kegiatan-kegiatan yang benar tidak? Kalau secara itu sih cuma sekedar buat acara nginep dan hepan-hepan doang ya. Namanya bawa minum sih wajar sih gitu ya. Biasalah ya. Mana Muda ya. yang nggak aneh-aneh yang kayak buat yang waktu ini nggak ada. Gitu. Ada. Fandis aja gitu. Ya kan kamar 3 udah pernah kunci udah jebol. Ya. Sekarang ganti kamar yang pertama yang dikunci. Yang nggak bisa kebuka. Iya. Dan itu posisinya ada gua di dalam. Sendiri. Nggak berdua sama teman gua yang nasi goreng itu. Jadi lo berdua kejebak di dalam. Dalam gantian. Tapi yang cewek itu di luar, 3. Iya. Pas gua ke dalam itu, pas di dalam ya. Dalam itu kan gue goblok-goblok nih. Coy panggil orang lagi coy yang di depan sana kata gue ya, yang di gardu kata gue. Gak ada orangnya kata dia tuh ya. Gimana nih kita berdua dong. Kita sih nggak aneh-aneh dalam ya. Lewat lagi jendela. Dari jendela kamar itu. Dua sama, pokoknya setiap lewat dia berdua terus deh. Terjebut dong kita. Aduh, apa bagian kita nih berdua? Enggak, gue kasih jebol ya. Endingnya Ya lo paksa buka lah ya. paksa buka. Karena yang lebih parah emang waktu itu yang Yang ketiga itu kamar 3. lebih parah karena sampai harus dijebol segala. Ini enggak, cuma sampai ini patah doang sama gue. Iya. Berdua nih kita guduk-guduk lah ya, jebol juga.
pas jebol itu, ini mungkinnya lagi pas kali ya ketika dijebol, deg gitu kan ya, tabrakan lagi datang, dar lagi, ini tanda apa kata gue ya, suara tabrak itu terus ada lagi kan, kayaknya udah nggak bener di sini Pak, udah mulai yang cewek yang ini kan, yuk pulang aja, udah ya yakin gue juga mau pulang karena udah nggak aman juga daripada kita nggak ada nyawa terakhir di sini nggak lucu, kita udah berpikir negatif semua. Iya. Ibunya datang, ini mau kemana katanya, pulang aja Bu, mau pamit, makasih ya Bu, biasalah pamitan gini. Ibu malah cerita, maafin ya, sebenarnya ini tuh jarang dipakai vilanya, terakhir dipakai ada yang meninggal 2 orang di sini ya, tempat itu di villa ini yang kita tempatin. Kenapa kita masukin ke sini Bu katanya? Yang di sananya emang udah ada yang pakai duluan, kan kita dapatnya yang sono kata gua. Awal-awal kita malah jadi ada argumen dong. Iya. Pas kita tahu yang di sana itu yang punyanya yang pakai. Oh. Yang udah, yang kalau kita udah deal dong tempat yang ini, yang punya villanya yang pengen pakai di hari yang sama. Ya karena kita cuma penyewa kan. Iya. Limpahin yang udah pernah kejadian itu. Dia si ibu cerita, penyewa pun tahu kalau ini bekas yang waktu pernah ada yang meninggal gitu. Berarti yang pas gue kejadian itu nyata dong orang itu 2 arwahnya dong yang 2 itu lewat itu. Apakah mau ngajak kita bagaimana menggangguin kita atau... Tapi lo nanya nggak, maksudnya yang meninggal itu cewek gitu, atau siapa? Oh itu dia ngomongnya cewek cowok. Oh, cewek cowok berdua, laki perempuan sepasang katanya sih dia. Dia jelasin nggak kenapa sampai meninggal itu orang? Di tragedi yang dia ceritain katanya sih bahasanya dia keracunan. Karena dia tinggal di villa berdua doang. Nyewa villa kan seminggu di situ. Di hari keberapa dia nggak pulang-pulang, harusnya udah habis sih ibu itu nengok ke situ. Harusnya udah jadi pulang. Itu kata ibunya katanya ini hari ke-10 kok dia nggak pulang-pulang. Itu udah meninggal di situ. Di cerita ibunya itu kayaknya keracunan atau gimana. Di situ berdua. Berarti yang gua selama ini gua lihat dari itu berarti nyatanya itu arwah dia apa gimana, apa tolong apa gimana gua nggak tahu gitu kan ya. Ya udah kata gua, itu di sini ibunya nggak pernah jujur dari awalnya, harusnya kan ngasih tahu dong, dari segala. Udah pada merinding dong karena udah ketahuan ini tempat bekas ada yang ini. Iya. Serem nggak sih? Iya. Kalau lo ke tempatnya udah pernah meninggal situ orang. Saya itu ya mau nggak mau kita pamit. Udah kita pulang. Oh, jadi malam itu lo mutusin buat pamit. Singkat cerita, ya kita pulang lah. Tapi selama kita pulang itu nggak ada kejadian satupun. Maksudnya yang awal kita berangkat ada tanda yang problem lah ya. Tapi ketika pulang kita lancar berdua. Sampai Serang. Serang. Jadi malam itu lo mutusin buat langsung balik ke Serang. Pulang. Walaupun kita break di Jakarta buat makan doang ya. Iya. Bentar makan sampai Serang. Itu bentar doang sih, nggak nyampe 4 jam, normalnya 4 jam ya. Itu cuma 3 jam aja. Jam 9-an berarti nyampe jam 12. Iya, jam 12. Itu sampai Serang. Kita besoknya kita ketemu lagi, kita berlima ketemu lagi. Kayak minta bersyukur kita dikasih gini-gini karena pas banget ya udah langsung pulang daripada kita nginep sehari lagi dengan suasana lebih mistis gitu. Enggak deh. Dan kita pasti nyalahin sama orang yang nyewa villa itu. Teman kita yang nyewa kan, yang booking. Tiap kali kalau nyewa villa diteliti dulu. Oh, akhirnya lo biasalah kita ini kesalahan ke teman lo yang sewa itu. Ya kan jatuhnya kita mau ngantri nyawa dong ke sana. Ya kan apakah ada next berikutnya yang tapi gini ya, maksudnya lo nanya nggak ketika lo nyampe di Serang? Kan lo kumpul lagi nih sama si berlima ini temen lo. Lo nanya nggak apa yang temen lo rasain nih yang bertiga nih, khususnya si cewek-cewek nih, apalagi ada yang pingsan 2 itu. Lo tanya nggak keadaannya tuh waktu di villa itu, waktu malam pertama itu ngerasa apa gitu loh si cewek. Itu ceritanya pas udah emang kata gue ya hari berikutnya ya kita kumpul lagi ya, itu pada kebongkar semua. Apa tuh yang dia rasain? Dia ngomong katanya rasa masuk angin atau yang kayak kayak kecut susuk gitu, masuk anginnya itu kali ya, sakit banget. Kayaknya gue tiba-tiba nggak sadar, nanti dia pingsan di kamar mandi karena itu kali ya. Bisa jadi itu yang awal tadi. Ya, kalau yang kedua itu
Gue dikasih ngantuk pertama datang. Pas mau nengokin yang pingsan pertama itu kan yang nyetir yang si A ini, soalnya pagi itu tuh gue capek itu. Gue kayak ngerasa berat malah gue. Semplek. Jadi dia cuma ngerasa kalau gua tuh ngantuk, lelah, langsung tepar aja gitu. Iya. Dan dia tuh nggak ngelihat kejadian apapun, nggak nemuin apapun. Nggak ada. Kalau yang cewek 3 itu pure dia, ini namanya nggak tahu ya gue juga ya. Dia ngomong sih ceritanya, gue sih rasa hawa doang dan gue sakit badannya. Makanya gue pengen seger itu gue berenang paginya. Dia ngomong gitu. Ya. Tanpa pikir kalau dia lagi hamil gitu. Itu belum ketahuan. Ketahuannya ketika udah mulai seminggu 2 mingguan lah. Oh, baru ketahuan. Jadi kalau yang gue yang ngebahas, gue cerita gue ngeliat sosok 2 itu emang sih yang temen gue laki juga. Dia cerita, berarti ini katanya itu dong. Ya lo pikir si sosok yang lo lihat berdua lewat di jendela, ya lo mikirnya korban atau almarhum Iya yang dong. kejadian meninggal di villa itu. Oke. Nah, jadi teman-teman, banyak plot twistnya sih sebenarnya. Jadi di malam pertama nih, Bang Ai ini kan mutusin buat nginep di villa yang memang seharusnya bukan itu gitu loh kamarnya, villanya. Iya. Ya kan? Karena ada berbagai macam kendala. Si yang punya villa datang buat pakai villanya, akhirnya Bang Ai juga dialihkan sama si pengelola villanya ke kamar yang beda. Yang 3 ini, yang 3 kamar yang akhirnya ada trouble kunci. Iya. Nggak bisa kebuka. Salah. Terus yang akhirnya lo lihat nampakkan sosok lewat berdua. Dan itu pun nggak sekali. Ya malam pertama, malam kedua juga. Yang soal tabrakan itulah. Duh, kata gue. Nah, jadi menurut teman-teman nih, sebetulnya yang dialamin Bang Ai ini, fenomena apa sih sebetulnya yang dialamin Bang Ai? Kalau ada yang lebih tahu bisa ikut berkomentar di kolom komentar di bawah gitu. Ataukah yang teman-teman gue ceritain di bawah lebih detail juga kalau mau lo komen. Atau yang 2 orang lewat tadi itu kalau mau komen juga kalau lo tahu lo di bawah juga berarti. Apa yang lo rasain, apa yang lo alamin pada malam itu, ya bolehlah share di kolom komentar. Erik ya, siapa tahu juga mau jadi narasumber juga di mari. Benar. Ayo merapat. Yuk merapat. Jadi cerita lo cuma segitu aja nih Bang? Udah cukup deh. Oke. Kalau yang lain-lainnya kan panjang lah ya. Oh ya, panjang kayak kereta. Betul. Tidak cukup lebih panjang dari kereta mungkin? Iya, mungkin berapa gerbong lah ya, 1 gerbong. Nah, ternyata dulu pernah ada kejadian orang yang meninggal di villa itu. Dan akhirnya untung aja sih Bang Ai juga nggak terjadi hal-hal yang nggak ada, tidak diinginkan lah ya. Jangan sampai membahayakan dirinya lah. Akhirnya memutuskan pulang ke Serang. Alhamdulillah sampai sekarang masih selamat dan bisa bercerita di Opami. Nah, segitu aja cerita dari Bang Ai. Kalau ada lagi teman-teman yang mau bercerita atau punya pengalaman misteri dan mau bercerita di Ngopami, boleh hubungin kita di email yang ada di kontak channel ini. Gua Giol, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.